Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Sobat ngariksa, alhamdulillah malam ini Jumat tanggal 5 November 2021 kita jumpa lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara ngariksa 2 Jumatan yang ke-57 episodenya sekarang. Alhamdulillah. Kalau 2 minggu yang lalu, 2 Jumat yang lalu kita membahas tentang naskah-naskah Melayu Islam dari Filipina Selatan, dari Marawi City. Nah, malam ini kita akan pindah sebentar untuk menengok naskah-naskah Islam dari Batavia, dari Betawi atau yang sekarang Jakarta ya. Ini ada request juga pembahasan tentang Betawi ini, meskipun mungkin tidak secara spesifik gitu ya, tentang manuskrip, tapi ada request dari sobat ngariksa, salah satunya Ustadz Suma di pesantren Al-Hamidiyah yang sedang menulis melakukan penelitian tentang majelis taklim, peran para habaib, para ulama di Betawi. Tentu saja perspektif sejarah penting juga untuk mengetahui latar Betawi itu seperti apa sih sebetulnya gitu ya, latar sejarahnya terkait dengan tentu apa yang saya teliti dalam hal ini terkait dengan tarekat Syatariah di Betawi. Sobat ngariksa, malam ini saya mencoba live tidak dari akun pribadi saya di Facebook, tetapi dari page ngariksa. Mudah-mudahan sobat ngariksa bisa berkunjung dan tidak ada masalah, sehingga ngariksa ini bisa tetap dipantau ya oleh sobat ngariksa semuanya. Terkait dengan Betawi ini, yang pertama saya ingin menempatkan terlebih dahulu nih, sebelum masuk pada manuskrip Betawinya, ingin menempatkan, menegaskan bahwa Betawi itu, Muslim Betawi, Islam di Betawi itu bagian tak terpisahkan dari jaringan intelektual, jaringan sosial, jaringan keilmuan, termasuk juga jaringan perdagangan tentu saja di dunia Melayu secara keseluruhan gitu ya. Jadi dalam hal ini, kalaupun nanti saya bercerita tentang beberapa nama dari Muslim Betawi yang menjadi anggota tarekat Syatariah, maka itu adalah bagian tak terpisahkan dari jaringan tarekat Syatariah di dunia Islam Melayu. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa dalam 1 jam ke depan, wah ini 1 jam membayangkannya udah 1 jam. Mudah-mudahan. Saya sebetulnya tadi agak ragu ini ngariksa kita adakan atau tidak ya. Saya sebetulnya agak kurang fit ini malam ini ya, suaranya mohon maaf, nanti ini disclaimer di awal nih, kalau seandainya nanti ada batuk-batuk dikit mohon maaf ya. Tapi rasanya kalau diliburkan ngariksa ini sayang ya, karena kita sudah secara istiqomah melanjutkan ngaji manuskrip ini dalam situasi apapun. 2 Jumat yang lalu kita melakukan perjalanan ke luar kota, kita adakan juga dari luar kota. Mudah-mudahan tetap bermanfaat. Nah, sobat ngariksa, jadi ini gambaran awal dulu nih secara keseluruhan ya. Saya akan cepat tentu di sini karena bukan topik malam ini secara khusus gitu ya. Tapi ini adalah petanya bahwa khusus terkait dengan jaringan Syatari, tarekat Syatariah di Nusantara,
bukti-bukti manuskripnya itu amat kuat bahwa tarekat Syatariah itu menjadi satu wahana penyebaran Islamisasi, penyebaran Islam pada masa lalu, ya, sejak abad ke-17 sampai abad ke-19 lah, masuk abad ke-20 mengalami pelemahan gitu ya. Tentu saja berbagai faktor. Nah, oleh karenanya petanya itu selalu dari Aceh ke Minangkabau karena ada Syekh Burhanuddin Ulakan. Selain Syekh Burhanuddin, kita pernah membahas Syekh Nuruddin Ibnu Abdurrahman Al-Bawani manuskripnya. Kemudian dari Aceh juga ke Jawa Barat, ke Banten, ya. Salah satunya tentu saja kalau Jawa Barat kan Pamijahan ya, yaitu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Kemudian Banten juga. Nah, ini manuskripnya pernah kita bahas juga dari mulai Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Banten itu ada semua di sini nih. Nah, kemudian ini yang Kuningan juga pernah kita bahas di Ngariksa juga. Jadi ini satu semacam flashback dulu gitu, keseluruhan bahwa apa yang dibahas di Ngariksa itu satu kesatuan yang utuh sebetulnya. Karena yang ada di kepala saya keluarkan kemudian pelan-pelan begitu ya. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang naskah-naskah yang menyebutkan beberapa tokoh Muslim Betawi abad ke-19. Ini yang Kuningan, Kiai Hasan Maulani. Kemudian dari Aceh jaringan yang ke Mindanao juga. Nah, ini nih ke Filipina Selatan yang sedang kita bahas beberapa Jumat ini. Baru masuk pada manuskrip yang ketiga ya. Manuskripnya juga jelas, amat sangat jelas. Salah satunya ini manuskrip yang dipastikan sebagai karangan seorang Mindanao yang bernama Syekh Abdul Majid Al-Mindanawi. Ia menulis karya Bidayatul Mubtadi, ditulis di Aceh pada masa Sultan Mahmud Shah bin Sultan Johan Shah ya, yang memerintah tahun 1760-1781. Ini berarti ia ya seorang Mindanao itu tadi yang dari atas itu memiliki jaringan dengan Aceh. Kemudian dari Jawa Barat, Banten, nah itu yang kemarin kita bahas. Bahwa Muslim di Banten, murid Syatariah di Banten, murid Syatariah di Mindanao, itu gurunya itu adalah Syekh Abdul Syakur dari Banten. Bahkan bukan hanya tarekatnya, ilmu tabaruknya, ilmu kebalnya, ilmu pengasihannya juga barangkali gitu ya, itu dari Banten. Jadi ada jaringan ke sana. Melalui salah satunya itu adalah Syekh Abdul Qohar, Syekh Abdullah bin Abdul Qohar yang Syekh Abdullah bin Abdul Qohar Al-Syatari ya, abad ke-18. Ada beberapa nama lain juga di situ ya, sudah kita bahas. Nah, kemudian sekarang Jawa Barat, Banten itu ke Betawi. Jadi salah satu jaringannya itu adalah tetap melalui Syekh Abdul Muhyi Pamijahan secara umum ya untuk ke Betawi ini. Nah, ini nanti salah satu manuskrip yang akan saya highlight, yang akan saya zoom murid dari murid Syatari yang ada di Betawi. Nah, yang di dalam judul Ngariksa episode ke-57 ini saya memberi judul Naskah Syatari Tionghoa Betawi. Nah, ini satu PR, jadi saya minta tolong nih ke Sobat Ngariksa, saya kok menduga ini nama yang disebutkan di dalam silsilah Syatariah di Betawi ini, nama yang mungkin saja ia seorang Muslim Tionghoa. Nah, mungkin, ya, dalam dunia akademik kan ini harus diverifikasi dulu nih. Nanti kita lihat, namanya itu mengindikasikan itu. Dan kalau kita melihat sejarah kaum Tionghoa di Betawi sebetulnya kan sudah sangat lama sekali, sudah mungkin 400 tahun sebelumnya itu sudah ada kan komunitas Tionghoa di Betawi, di Batavia ya. Bahkan sebelum Belanda masuk, sebelum VOC. Saat itu masyarakat Tionghoa dan masyarakat Betawi itu hidup rukun, tidak ada masalah sosial begitu ya. Nah, tetapi kemudian ketika masuk penjajahan, masa kolonialisme, ada upaya dari pemerintah kolonial saat itu, kebijakan-kebijakan perdagangannya yang memungkinkan kaum Tionghoa itu menjadi lebih menonjol, lebih eksklusif, sehingga muncullah
masalah-masalah sosial, konflik sosial, tragedi pecinan, misalnya abad ke-18 ya, tahun berapa ya, 1740 kalau tidak salah. Saya ingat tanggalnya itu 22 Oktober kalau tidak salah. Nah, itu terjadi kan tragedi bagaimana masyarakat Tionghoa dipersekusi dan seterusnya ya. Sejarahnya agak amat panjang, tapi poin saya adalah bahwa masyarakat Tionghoa memang sudah lama hadir di Betawi, dan tentu sebagian dari mereka adalah juga Muslim, menjadi bagian dari masyarakat Betawi. Jadi begitu. Nah, dari Jawa Barat nanti Banten juga ke daerah Jawa yang lain, ke Jawa Timur nantinya, ke Yogyakarta. Nah, ini salah satu misalnya silsilah yang waktu itu sempat saya singgung dari pesantren Takeran, dari Magetan ya. Tapi ini fotokopinya karena tentu naskah aslinya merupakan sesuatu yang disimpan oleh para pemilik. Ini hanya bagian halaman dari yang disebut sebagai kitab Mamlukah, utawi ikilah nukil saking kitab Mamlukah. Di dalamnya itu ada silsilah tarekat sampai kepada Kiai Mursyid di mana nih, di Takeran ya, di Takeran dan seterusnya ya. Kita sudah membahas sampai pada Ronggo Warsito juga, silsilah tarekat Satariyahnya yang kemudian juga ke seorang sufi perempuan, yaitu Kanjeng Ratu Kadipaten. Nah, sampai di situ konteks besarnya. Nah, sekarang kita masuk pada Betawi. Siapa nama-nama yang disebut di dalam artefak manuskrip kita yang bisa digali lebih lanjut? Ini PR buat sobat ngariksa lah, silahkan ya kalau mau meneliti. Nama yang pertama yang muncul itu adalah ada dua nama, Anak Tong dan Baba Jainan. Nah, ini Anak Tong atau Tung dibacanya barangkali. Kalau Teguh Iskandar almarhum yang menulis katalog manuskrip di Leiden menyebutnya Anak Tong ya, menulisnya itu Anak Tong dalam manuskrip 7274 di perpustakaan Universitas Leiden. Nah, ini saya ambil dari katalognya Teguh Iskandar. Di sini disebutkan bahwa naskah ini kertasnya itu kertas Belanda, kertas Eropa. Kemudian ada cap kertasnya juga, CNI Honig, CI Honig, Honig. Kemudian ukurannya dan seterusnya. Nah, di sini penjelasannya adalah ini Satariyah. Sebuah karangan tentang Satariyah, dimulai dengan silsilah dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Ahmad Kusashi, Abdul Raub Singkal, kemudian terus ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Karang, Saparwadi, sampai ke terakhirnya itu Anak Tong and Baba Jainan at Pasar Senen. Nah, ini yang mau kita lihat. Kalau ini kan hanya katalognya ya. Katalog itu hanya menyebutkan saja ada dua nama, tapi isinya itu apa, kemudian bacaannya seperti apa, memang harus lihat manuskripnya. Nah, waktu itu karena saya penasaran, saya datang, kebetulan saya lupa ya tahun berapa, saya ke perpustakaan Leiden, kemudian saya memesan untuk membaca manuskrip ini, Code Or 7274, syukurnya masih bisa dibaca. Ada manuskrip yang sudah sulit untuk dibaca. Nah, ini manuskripnya. Jadi saya menampilkan beberapa halaman. Mohon izin minum dulu, sobat ngariksa, biar nggak batuk. Bismillah. Sobat ngariksa yang mau memberikan pandangan, nanti mungkin sudah langsung terpikirkan ketika mendengar nama Baba Jainan itu kira-kira orang Tionghoa bukan? Atau Anak Tung, itu kira-kira orang Tionghoa bukan ya? Silakan komentarnya nanti di Ngariksa ya, di akun Ngariksa, bukan akun Oman lagi. Nah, ini halaman awalnya. Jadi ini halaman awal dari manuskrip itu ada tulisan qala Allah Ta'ala la tudrikul absor wa huwa yudrikuhul absor. Tentu biasa harus ditahqiq ya. Teks Al-Quran apalagi mudah kan, tinggal dilihat teksnya, kemudian nanti
kita betulkan yang kelirunya. Tapi ini kutipan dari ayat Al-Quran dan hadis. Tafakkaru fillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi alaillah wala tafakkar. Bukan tafakkaru sih di sini, tafakkar. Sebenarnya tafakkaru dia dhammah ya, tapi harusnya kan dengan waw dan alif ya. Karena ini untuk mukhatab jamak muzakkar salim begitu. Jadi untuk yang banyak begitu ya. Untuk antum ya, tafakkaru, tetapi di sini tidak ada waw dan alifnya. Itu biasa di dalam manuskrip kuno. Demikian juga di sini kutipan hadisnya. Nah, kemudian halaman berikutnya itu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bermula inilah kitab di dalam menyatakan turunan perjalanan Syatariah, turunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin sedikit cerita tentang tradisi bahasa di dalam manuskrip Betawi, campuran. Jadi di situ ada bahasa Melayu, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Nah, ini salah satu keunikan dari tradisi kebahasaan di Betawi, blended begitu ya. Jadi menyatu tradisi dari beragam tradisi itu. Nah, bermula itu tentu saja di sini Melayu gitu ya, tapi yang berikutnya itu nanti itu kelihatan pengaruh Jawa dan Sundanya. Jadi silsilah tarekat Syatariah dari Rasulullah menurunkan menurunkan dari kepada Sayyidina Ali yang anak Abi Thalib seperti biasa tentu saja. Ini dari atas dulu, kalau dalam tradisi Jawa dan Sunda itu kan dari atas dulu ya. Maksudnya dari atas itu dari Rasulullah SAW, silsilahnya itu kemudian turun, melalui Sayyidina Ali, ada yang melalui Sayyidina Abu Bakar, tapi untuk Syatariah ini banyak melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus kesininya sama, kepada anaknya Sayyidina Husain yang syahid, dan yaitu mengajari kepada anaknya Sayyidina Zainal Abidin, dan seterusnya. Terus sampai sini saya tidak akan membacakan yang detail yang sudah berkali-kali saya singgung. Nyaris tidak ada perbedaan dengan nama-nama yang pernah kita bahas di dalam Tanbihul Masyi. Jadi merujuknya itu sama ke situ ya. Sampai akhirnya itu nyampe ke siapa nih? Ini Syekh Muhammad Ghaus, kemudian yaitu mengajar kepada Sayyid Sibghatullah ya, kemudian dan yaitu mengajar kepada Sayyid Abu Muhammad Abdullah Ahmad yang bangsa Abbas dari Sanawi, Ahmad As-Sanawi. Dari Ahmad As-Sanawi kemudian nyampe ke Ahmad Al-Kushashi kan. Di sini disebutnya itu mengajari kepada Syekh Ahmad yang anak Muhammad dari Madinah negerinya, namanya yang masyhur sekalian, biasanya kalau dalam bahasa Arabnya kan Asy-Syahir bil Kushashi, yang masyhur sekalian Syekh Ahmad Kushashi. Nah, kemudian kita tahu bahwa dari Syekh Al-Kushashi dan yaitu mengajari kepada Syekh Abdul Raub anak Ali yang bangsa Syekh Hamzah Fansuri. Yang menarik itu adalah bahwa saya pernah menyebutkan ketika menyebutkan nama Syekh Abdul Raub di dalam tradisi Melayunya di Aceh, namanya itu adalah Aminuddin Ibnu Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Begitu. Tapi begitu masuk dalam naskah-naskah Jawa dan Sunda ikut-ikutan, itu disebutnya itu yang bangsa Syekh Hamzah Fansuri, dikaitkan dengan Syekh Hamzah Fansuri, padahal di dalam sumber awalnya abad ke-17 itu dia bukan Syekh Hamzah Fansuri, tetapi Al-Fansuri itu maksudnya ya nisbah Fansur. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya itu kalau Al-Jawi Al-Fansuri itu artinya belum tentu ia itu ada kaitan persaudaraan, apalagi
ayah dan anak dengan Syekh Hamzah Fansuri. Tetapi kalau disebutkan seperti ini, yang bangsa Syekh Hamzah Fansuri seolah-olah itu ada kaitan persaudaraan, kekerabatan dengan Syekh Hamzah Fansuri. Padahal Syekh Hamzah Fansuri sendiri itu sudah wafat sekira tahun 1527 ya. Sementara Syekh Abdul Rauf Singkel kan lahir tahun 1615-an. Jadi jauh sekali gitu. Oleh karenanya ini yang saya sebut sedikit deviasi. Saya menyebutnya mungkin agak deviasi itu agak berbelok sedikit gitu. Sehingga orang memahami bahwa Syekh Abdul Rauf itu adalah saudaranya Syekh Hamzah Fansuri. Padahal tidak ada sumber-sumber yang kuat yang menegaskan itu setidaknya gitu ya. Nah, dari Syekh Abdul Rauf dari Singkel negerinya, dan yaitu mengajar kepada Syekh Haji Abdul Muhyiddin. Syekh Abdul Muhyi maksudnya di Karang negerinya dan Saparwadi kampungnya, ya kan? Nah, kemudian dan yaitu mengajari kepada anaknya Syekh Haji Abdullah di Karang. Ini terus sampai anak-anaknya Syekh Abdul Muhyi ya, sampai ke sini sampai siapa nih? Cucunya juga Kiai Masnida Muhammad Muhyiddin, cucu dari Syekh Abdul Muhyi masih di Karang juga. Kemudian sampai ke Kiai Soleh Masnida di Karang juga, dan yaitu mengajari kepada Kiai Santri di sini. Sobat Ngariksa, mulai kekhasannya. Jadi kalau dalam tradisi naskah Jawa dan juga Sunda, di ujung silsilah itu yang harus diperhatikan. Gitu. Kalau dalam tradisi Melayu kan sebaliknya tuh, nama yang memiliki silsilah itu di awal. Nanti Rasulullah itu di akhir. Tapi kalau dalam tradisi Jawa, termasuk di sini Betawi ngikuti Jawa dalam hal ininya, tradisi Jawa Pegon dan Sundanya itu di akhirnya. Di akhirnya itu di sini Kiai Santri. Siapa dia? Kiai Santri Hurib dari Kampung Banten negerinya. Nah, jadi sebelum ke Betawi melalui Banten dulu. Berarti bayangkan dari mana nih? Dari Pamijahan ya. Dari Pamijahan, dari Tasik ke Banten dulu sebelum ke Betawi. Melalui Kiai Santri Hurib. Kiai Santri Hurib juga, ini pertanyaan tersendiri, siapa ia? Siapa identitasnya Kiai Santri Hurib ini? Saya kira ini juga masih misteri. Dari Kampung Banten negerinya, dan yaitu dari Kiai Santri Hurib mengajari kepada anak tung sama dengan Baba Jainan. Nah ini, jadi dua nama ini, anak tung dan Baba Jainan, itu adalah murid Kiai Santri Hurib dari Banten. Ya, tentu kalau Betawi dengan Banten mah deket lah, jadi sangat masuk akal gitu ya. Di mana nih anak tung dan Baba Jainan ini? Di Kampung Pasar Senen, Sungai Baru. Sungi, di sini tulisnya Sungi ya. Sungai Baru saya kira. Pasar Senen, pakai sin. Pasar Senen lah. Ditransliterasinya jangan pakai S ya, pasar aja ya. Pasar Senen, Sungai Baru, moga-moga selamat ditulung Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, sampai di sini ini berakhir. Itu artinya teks ini adalah milik dari generasinya anak tung dan Baba Jainan. Kita tidak tahu apa anak tung dan Baba Jainan punya murid lagi atau tidak. Nah, harus dicari lagi manuskripnya. Tapi setidaknya ini adalah murid yang terakhir gitu ya. Nah, Sobat Ngariksa, di dalam naskah ini, naskah berapa tadi? Saya lupa lagi. Kita tengok nomornya. Naskah 7274 ya. Dalam naskah 7274 ini, setelah selesai silsilahnya itu, di sini cukup panjang teksnya, menjelaskan beberapa macam ya. Ada tentang tasawufnya, ada tentang 4 kategori murid yang waktu kemarin di 2 Jumat kemarin ada di Marawi City juga ya. Jadi semakin menarik bahwa motif di dunia Melayu, meskipun itu Filipina Selatan dengan Betawi bahkan itu berdekatan sekali. Nah, akan kita lihat nanti. Adapun sudahnya sembahyang waktu, nah ini menjelaskan tentang sembahyang. Jadi dalam teks-teks tarekat itu tentang sholat,
tentang puasa, tentang zikir itu menjadi salah satu bagian dari tarekat. Jadi bertasawuf itu ya memang khususnya tarekat Satariyah itu bertasawuf itu bersyariat. Syekh Abdul Rauf Singkal, Syekh Ibrahim Al-Qurani menekankan bahwa tidak benar kalau bertasawuf itu meninggalkan syariat. Nah, di sini saya tentu tidak membacakan keseluruhannya ya. Nanti kalau ada sobat ngariksa yang tertarik untuk meneliti manuskripnya, monggo silahkan. Di sini hampir sama nih dengan yang ada di Tanbihul Masyi. Di sini bermula inilah syaratnya zikir Satariyah. Jadi di dalam Tanbihul Masyi itu kan ada syarat sebelum zikir, ketika zikir, dan setelah zikir. Nah, di sini juga disebutkan syaratnya zikir Satariyah di sini itu 10 perkara kalau di sini. Ya, ada 10 hal yang disebutkan di sini. Kemudian di bagian berikutnya ada juga, nah yang tadi saya singgung tentang di dalam tarekat tasawuf itu murid tarekat itu ada 4 tingkatan. Nah, kemarin di dalam, masih ingat mungkin sobat ngariksa di manuskrip Marawi ada murid mubtadi, ada murid mutawasid, ada murid muntahi, ada murid kamil mukammil. Gitu. Itu tingkatannya gitu ya. Kalau yang murid mubtadi itu kira-kira ya zikirnya la ilaha illallah gitu. Ya biasalah gitu yang tingkatan awal yang meyakini man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Nanti kalau sudah murid mutawasid, man arafa rabbah, arafa nafsah dibalik. Kalau sudah kenal dengan Tuhan, akan kenal dengan diri. Bahwa diri kita itu bukan siapa-siapa. Bahwa wujud kita itu bukan wujud sebenarnya, bukan wujud siapa-siapa. Karena kita adalah pancaran dari wujudnya, kira-kira gitu. Kemudian kalau nanti kalau di murid muntahi yang lebih tinggi lagi, man arofa rabbah jahila nafsuh. Barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, kediriannya, egoismenya sudah hilang. Sudah tidak ada lagi akunya itu. Karena dia sudah ini. Nah, baru kemudian kalau yang paling tinggi, yang ahlul ma'rifahnya, bahasanya itu saya lupa teksnya itu, mungkin saya ingat kalau tidak salah pernah saya ini di mana ya, yang paling terakhirnya itu Ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Nah, ini sudah sotohat ya. Jadi itu hal yang barangkali sobat ngariksa pernah dengar juga. Ungkapan yang kadang-kadang tidak dapat dipahami oleh masyarakat awam. Baik, sobat ngariksa. Jadi ini saya hanya menjelaskan bahwa halaman ini ada di bagian di dalam naskah itu, judulnya itu kalau di sini bermula jumlahnya. Ini murid itu 4 perkara dan seterusnya. Sama sih, yang pertama murid mubtadi namanya dan seterusnya. Sama dengan apa yang saya jelaskan yang ada di Marawi City. Jadi motifnya sama gitu ya di Nusantara itu. Nah, kemudian dalam teks ini juga yang menarik itu ada satu teks yang isinya itu soal jawab. Cukup panjang loh. Jadi ini satu metode pengajaran juga kan, soal jawab ini. Masalah-masalah ditanyakan, kemudian dijawab sendiri begitu. Jadi buat orang awam saya kira pada masanya khususnya ini sangat populer. Salah satu yang populer itu juga di Aceh ya, yang di teks yang ditulis oleh Baba Daud Ar-Rumi misalnya. Nah, itu juga dalam bentuk tanya jawab dan sangat populer sekali pada masa itu karena memang memudahkan. Nah, ini misalnya. Ini masih dalam teks dalam silsilahnya Anak Tong Baba Jainan ya. Inilah kitab pada menyatakan daripada soal dan jawab
dikeluarkan daripada kitab Bayan Syahadah namanya. Bayan Syahadah namanya, dipindahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Jadi Jawi itu bahasa, ya, maksudnya adalah bahasa Melayu, aksara Jawi. Mengapa dipindahkan? Karena sukar orang yang bodoh, bahasa ini terjemahan dari awam pasti kan, nah, diterjemahkannya bodoh. Karena sukar orang yang bodoh. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab itu kan tidak bisa dipahami oleh orang umum. Karena hendak dibawa soal dan jawab daripadanya jalan mengambil faidah, supaya bisa bermanfaat. Kira-kira begitulah gitu ya, Sobat Ngariksa. Contoh pertanyaannya itu misalnya di sini soal, apa karenanya dinamai syahadat? Nah, ini kan tentang syahadat. Apa karenanya dinamai syahadat? Maka jawab, karena memutuskan. Jadi kenapa syahadat itu dinamakan syahadat? Karena memutuskan. Nah, jawabannya itu. Soal, tanya lagi. Apa yang memutuskan? Maksudnya apa memutuskannya itu? Jawab. Syak dan waham. Artinya, jadi apa yang diputuskan itu syak dan waham, keraguan-raguan. Syahadat itu kenapa dinamai syahadat? Karena ia memutuskan. Apa yang diputuskan itu apa? Yang disconnected itu waham. Kemudian syak. Di sini syak itu kalau bahasa Arabnya kan syak ya, sin dan kaf. Tapi di Melayu itu sin dan kaf, syak gitu. Jadi harus tahu konteks bahasa Arabnya, kemudian bahasa Melayunya. Nah, itu sepertinya mudah, tetapi perlu jam terbang barangkali untuk memahami kedua bahasa itu. Syak dan waham. Nah, artinya apabila ada lagi syak dan waham, maka tiada putus hukumnya. Jadi kalau dalam diri kita masih ada ragu bahwa Allah adalah Tuhan kita dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Nabi kita, maka itu berarti belum syahadat. Jadi yang disebut syahadat itu sudah tidak lagi ragu dengan keimanan kita. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi seorang muslim ini adalah harga mati syahadat ini, karena bagian dari rukun Islam yang pertama bahkan kan. Itu mengapa dinamakan syahadat itu memutuskan. Menarik juga penjelasannya kan, sederhana sekali ya. Jadi kalau kamu masih ragu, masih belum putus dengan rasa ragu, maka kamu belum selesai syahadatnya. Mungkin gitu kira-kira ya, Sobat Ngariksa. Nah, kita rehat dulu nih. Ini bismillah. Udah 30 menit. Kita masuk nama yang kedua, Sobat Ngariksa. Babah Ibrahim. Ada nama seorang murid Satariah di Betawi itu namanya Babah Ibrahim di Kampung Tinggi. Mangga dilacak di naskah Kod Or 7369 di Leiden. Waduh, jauh ke Leiden. Sekarang mah sudah online. Jadi naskah-naskah digital itu sudah mudah diakses. Alhamdulillah gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat di katalognya Teguh Iskandar juga di sini disebutkan. Saya informasinya dari sini. Ya, sama melalui Syekh Abdul Muhyi juga. Syekh Abdul Rauf, Syekh Abdul Muhyi. Di sininya itu the text contains a mystical treats the Satariah genealogy ends at Babah Ibrahim of Kampung Tinggi. Kampung Tinggi. Sayangnya waktu saya ke sana untuk membaca naskah 7369 ini, saya diperlihatkan naskah yang sudah seperti ini. Tidak bisa dibaca lagi. Saya mohon kepada petugasnya itu, bisa tidak ini saya ingin tahu babah tinggi ini siapa muridnya, siapa gurunya. Seperti halnya tadi Anak Tung dan Babah Jainan, saya tahu jalurnya ke Banten, ke Kiai Santri Hurip gitu ya. Nah, tetapi sayangnya ini kondisi naskah ini sudah lapuk, tidak memungkinkan membacanya sebelum dilakukan restorasi. Waktu itu tahun berapa ya? Saya kok lupa ya. Yang jelas di bawah tahun 2015-an. Ketika saya berkunjung ke sana, katanya akan direstorasi dulu.
Nanti setelah direstorasi silahkan kalau mau kembali lagi. Tapi saya sudah lupa kan. Ya sudah, saya sebut saja namanya, bahwa ada yang namanya Babah Ibrahim di Kampung Tinggi. Jadi ini kalau misalnya ada Kampung Tinggi itu di mana ya? Di Betawinya nih, Batavianya nih. Ada yang dari asli Betawi? Sobat Ngariksa, Kampung Tinggi di mana ya? Nah, ini saya tinggal di Jakarta nih, tapi kan bukan orang Betawi nih. Lupa, belum saya lacak Kampung Tinggi. Nanti tolong ya kalau ada komentarnya, silahkan Sobat Ngariksa. Nah, nama yang ketiga, Enci Solihin. Saya membacanya ya Enci Solihin, nanti kita lihat ya betul atau tidak. Enci Solihin ini di Mataraman. Mataraman itu ya Matraman mungkin ya. Mataraman. Tulisannya Mataraman, Betawi. Ini bukan lagi di Leiden, tetapi naskahnya ada di British Library. Di naskah MS JAV 50. The British Library. Nah, ini permulaan teksnya. Kalau ini saya masih ingat, ini tahun 2010. Jadi saya melakukan pelacakannya itu tahun 2010 dan atas bantuan dari Profesor Anabel Tehgalop, saya waktu itu belum diizinkan untuk membacanya secara langsung, tapi Bu Anabel memfotokannya untuk saya karena beliau kan kurator di sana. Fotokan semua halamannya, kirim ke saya. Nah, jadi saya bisa membaca. Tapi karena fotonya waktu itu belum zaman digitalisasi pakai alat tripod. Jadi miring-miring nih kalau Sobat Ngariksa lihat halamannya itu. Karena dipegangin dengan jari beliau gitu. Dipegangin kemudian difoto gitu. Belum secanggih sekarang ya. Tapi alhamdulillah masih bisa kebaca. Ini permulaan teks silsilah satria Enci Solihin Mataraman Betawi. Bermula inilah Bismillahirrahmanirrahim. Bermula inilah kitab pada menyatakan, ini kan campuran Melayu Jawa juga ya, menyatakan turun. Nah ini karena ngelipet ya, turun, saya kira ini turune jalan Satariyah yang tedak dari Rasulullah. Tedak kan Jawa, kemudian dari ya, itulah kekhasan Betawi itu begitu. Jadi dari dulu sudah kosmopolit Betawi itu. Jadi jangan heran kalau sekarang pun kosmopolit. Ada asli Betawinya, ada orang Sunda seperti saya, ada dari Sulawesi, ada dari Aceh, semuanya menjadi warga Betawi kan. Jadi warga Betawi itu warga Jakarta, tentu waktu itu Batavia ya, dari mana-mana gitu. Sehingga bahasanya juga ya seperti ini. Kang tedak dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, sama seperti tadi, terus turun awalnya itu kepada Sayyidina Husain Asy-Syahid, dan yaitu mengajar kepada Sayyidina Zainal Abidin. Terus saya lanjutkan ke sini, kemudian sampai terus ini sampai kemana nih? Ini juga masih ya Syekh Abdullah Sa'ad Syatari yang dari India. Kemudian nyampe kepada mana nih yang lokalnya nih. Jadi kalau yang tradisi yang seperti ini ya lihat aja di ujungnya deh kalau pengen lihat. Mengajar kepada Said Sibghatullah yang anak Said Ruhullah, dan yaitu mengajar kepada Abu Al-Mawi Abdullah Ahmad. Nah, ini mulai ini Ahmad Sanawi, terus Ahmad Al-Kusasi kan di Medina yang masyhur dengan Syekh Ahmad Kusasi. Sebentar lagi pasti Syekh Abdul Raub Singkal. Syekh Abdul Raub kita lihat nih Fansurinya. Abdul Raub yang anak Ali yang bangsa Syekh Hamzah Fansuri. Sama tradisinya itu di Jawa ya, sudah abad ke-19. Jadi 18-19. Kalau 17-nya itu Al-Jawi Al-Fansuri. Yaitu mengajar kepada Syekh Haji Abdul Muhyi di Karang kampungnya, dengan Saparwadi kampungnya, terus ke sini. Kemudian ini masih Saparwadi berarti anak cucunya dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ya. Terkenal sekali Syekh Abdul Muhyi ini, luar biasa. Dan yaitu mengajar kepada Tuan Haji Nur Ahmad. Di sini ada tulisan Ta G Lam. Nah, saya membacanya Tegal. Jadi sebelum ke Muslim Betawi
yaitu Encik Solihin itu, guru dari Encik Solihin itu tidak ke Banten, tidak ke barat, tetapi ke timur. Tuan Haji Nur Ahmad Tegal negerinya, Kepatihan kampungnya. Nah, tadi saya ngobrol dengan Sobat Ngariksa, itu Kepatihan Tegal itu ada tidak nama itu? Nah, saya konfirmasi kepada orang Tegal nih. Terima kasih banyak nih ke Mas Khairon, Mas Hadi sama Pak Tawab ini. Ini para apa namanya? Ini Ngariksa, para supporter Ngariksa. bukan supporter sebetulnya. Justru yang apa namanya? Selalu ikut mengatur bagaimana supaya Ngariksa ini tetap bisa eksis gitu ya. Kebetulan Mas Khairon ini asli dari Tegal gitu, terkonfirmasi ada Kepatihan itu. Nah, cuma masalahnya apakah betul Kepatihan itu yang dimaksud gitu ya? Dan siapa Nur Ahmad itu? Haji Nur Ahmad. Tidak mudah itu mencari satu nama Haji Nur Ahmad, kan bisa banyak nama Haji Nur Ahmad itu. Ibarat mencari selembar lambut di dalam adonan kue. Mencarinya gimana gitu. Mencari hitam dalam gelap katanya. Tapi bukan tidak mungkin melalui jaringan Syatariah bisa kan, karena terorganisasi sekali Syatariah itu. Ya. Jadi melalui Haji Nur Ahmad Tegal negerinya, Kepatihan kampungnya, dan ia itu mengajar ia kepada Encik Solihin Betawiyah negerinya. Nah, Betawiyah negerinya, kemudian di sini ada lanjutannya itu di pinggirnya Mataraman kampungnya. Nah, Batawiyah negerinya berarti negeri itu kan nama kota lah begitu, kotanya ya. Kemudian desanya atau kampungnya disebut sebagai kampung, Mataraman kampungnya. Ya kalau di Betawi kan adanya Mataraman ya, yang dekat ya Matraman, di Matraman gitu. Kemudian yang mudah-mudahan angasihi dan seterusnya. Kalau kesininya sama, kesininya juga tentang zikir. Jadi itulah kita punya nama yang ketiga ya, yaitu Encik siapa tadi? Encik Solihin ya, Encik Solihin dari Mataraman gitu. Nah, kemudian Sobat Ngariksa, di dalam teks ini kalau kita lihat bagian-bagiannya itu ada beberapa teks yang fragmented. Fragmented itu terpisah-pisah pendek, tetapi bagian keseluruhan dari bundel manuskrip itu. Dimulai selalu dengan bismillah. Pendek, bismillah lagi. Pendek, bismillah lagi. Isinya ada yang tentang zikir, ada juga misalnya ini tentang puniko niat manjing Syatariah. Jadi kalau ada orang yang mau masuk ke dalam tarekat Syatariah, ada niatnya, ada tata caranya. Karena Syatariah itu sebuah organisasi. Tentu ada tata tertibnya begitu ya. Ada ritualnya, ada wudhunya, ada zikirnya, ada salatnya dan seterusnya begitu ya. Ini niat puasanya juga ada puasanya, puniko niate, salat manjing Syatariah dan seterusnya. Kemudian ini juga bagian teks lainnya tentang baiatnya. Utawi ikilah kitab ing dalam anyatakakan pertingkahing baiat lan talkin. Jadi kalau mau masuk tarekat Syatariah sama seperti tarekat yang lain juga, ada baiatnya, ada talkinnya dari mursyid kepada muridnya gitu ya. Dan seterusnya saya lewat. Nah, ini diakhiri dengan sebuah kolofon dan ada capnya di sini. Ini capnya ini menggambarkan tentu saja kepemilikan pada masa itu ya. Ini yang harus diteliti juga, ini capnya bagian dari disertasinya Bu Anabel sebetulnya ya, meneliti tentang cap, tapi ini pseudo cap ya, tentu saja ada penelitian tersendiri tentang itu ya, tetapi ini adalah bagian akhir. Kolofon, biasanya kolofon itu berbentuk piramida terbalik, tapi yang ini tidak, diakhiri dengan wallahu a'lam. Isinya apa nih? Maring liyane sehingga den tuturaken maring gurune iku wenang tamat tata krama wallahu a'lam ya. Nah, kalau Sobat Ngariksa jeli, ini di sini kelihatan ini ujung jarinya nih. Ujung jari Bu Anabel ini sedang menekan
menekan manuskripnya. Kalau di Leiden, waktu saya memfotonya itu menekannya itu tidak boleh pakai tangan begitu. Ada tasbih, semacam tasbih agak berat disimpan. Sama di British Library juga sangat ini. Hanya saja ini karena pribadi ya. Nah, yang terakhir Sobat Ngariksa, yang keempat adalah ada nama Khatib Said Batawiyah di British Library. Naskah MS Java maksudnya, Javanese ya, 77 dari British Library. Kita lihat yang ini agak unik, agak berbeda dengan yang sebelumnya, kertasnya. Sobat Ngariksa bisa lihat ya mohon maaf tidak bisa ngelihat juga ya kertasnya karena ini digital, lupa saya. Jadi kalau sekilas mungkin bisa nanti melihat lebih detail fotonya. Ini bukan kertas Eropa tetapi kertas daluang. Kertas daluang yang itu kertas lokal ya. Ini ada ahlinya, kita punya ahlinya Dr. Teddy Permadi nih di Bandung, di UPI. Ia meneliti tentang kertas daluang. Kertas daluang itu kertas lokal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya di sini, bermula inilah kitab pada menyatakan turun-turun jalan Sataria, sama dengan yang tadi ya, yang tedak dari Rasulullah SAW. Jadi tradisinya hampir sama. Ini kekhasan dari Betawi. Terus sampai ke bawah, sampai ke ini Syekh Abdul Muhyi juga masih terus. Kita lihat, kita hati-hati di sini. Lewat siapa sebelum ke Betawi? Kalau yang ini masih Karang Saparwadi. Ya, mengajar ia kepada. Nah, ini mengajar ia kepada Tuan Haji Nur Ahmad. Nah, sama dengan yang tadi. Jadi ini ada dua murid yang berbeda. Tetapi gurunya sama, yaitu Tuan Haji Nur Ahmad Tegal, tapi di sini kasroh jadi Tegil namanya. Ada Tegil ya. Nah, kalau yang tadi Tegal, ini Tegil. Tegil negerinya, Kapatihan kampungnya, sama dengan yang tadi. Nah dari situ dan ia ikut mengajar kepada Khatib Said Mataraman, kampung Batawiyah negeri ini. Ya, ini hijrah Nabi. Oh, ya sampai sini. Jadi Batawiyah negerinya. Jadi sampai ke Betawi. Nah, ini kita tahu jadi ada dua murid Betawi dari satu guru ya, dari Tegal itu. Bagian berikutnya sama tentang teks doa-doa dan juga ini sholat sunat ya, di sini sunat awabin dan sunat minal awabin. Sholat awabin 3 kali salam dan seterusnya, selalu begitu. Jadi ritual ibadahnya selalu disampaikan juga di dalam naskah ini secara lumayan lengkap dan bisa dibaca Sobat Ngariksa. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menelitinya secara khusus, saya kira karena mungkin agak muda ya usia naskahnya, masih sangat mudah sekali dibaca. Nah di sini ini tentang sholat duha, sholat apa, kemudian puasa di sini kan, dan puasa sunat wiridnya di dalam saban-saban bulan dan seterusnya, puasa tiap bulan. Oh, ternyata belum yang terakhir Sobat Ngariksa, masih ada namanya Bapak Aliyah dan Mandor Syafi'i. Berarti udah punya berapa nih murid? Ini ada Mandor Syafi'i nih. Mungkin nulisnya bukan Syafi'i ya, Syafi'i kan, pakai P kali ya, Syafi'i. Ya, ini karena saya terpengaruh oleh Arab jadi Syafi'i nulisnya. Bapak Aliyah dan Mandor Syafi'i di Kemayoran. Nah, naskahnya ada di naskah di Leiden juga 7424, koleksi dari Snoek Hurgronje. Jadi yang dulunya milik Snoek kemudian dihibahkan menjadi bagian dari perpustakaan Universitas Leiden. Sampai ada catatannya ini. Ini catatan Snoek saya kira ya, ia dipastikan membaca keseluruhan manuskrip, halaman manuskrip itu karena dia bisa menyusun ininya judulnya apa saja. Jadi dalam satu bundel itu ada 23 teks. Coba
Salah satunya adalah silsilah Syatariah. Jadi catatan-catatan para ulama dulu itu amat berharga sekali. Ya, bangsa Eropa pada masanya ya sudah tahu betapa berharganya manuskrip. Nah, kita mewarisinya lah. Sekarang mudah-mudahan melalui Ngariksa ini semakin tumbuh kesadaran bahwa kita punya satu tradisi tulis yang amat kaya. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki peradaban tertulis termasuk di Betawi, yang perlu kita jaga sebagai memori kolektif bersama gitu pengetahuannya. Betapapun naskahnya ya sebagian ada di luar negeri karena sejarah tentu saja gitu ya, sejarah kolonialisme. Nah, bagian teks dari naskah ini dimulai dengan beberapa penjelasan macam-macam kaitannya dengan filosofi sholat, kaitannya dengan sifat-sifat Tuhan, macam-macam. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, wujud badan kidam jasmani, bako daging, mukhalafah lil hawadisi, otak kekendangan, dan seterusnya ya. Ini tentu saja interpretasi atau penafsiran lokal yang dituliskan oleh para ulama terkait dengan sifat-sifat Allah. Bagaimana memformulasikannya untuk masyarakat pada zamannya. Ini juga pasal menyatakan syahadat. Oke. Kemudian ini sebelum masuk ke silsilahnya ya. Jadi didahului. Jadi saya tunjukkan beberapa teksnya fragmented tadi itu. Jadi ada teks-teks pendek. Bismillahirrahmanirrahim, pasal menyatakan jalan mengenal dua kalimat syahadat gitu. Syahadat menjadi sentral sekali. Nah, ada yang disebut, tadi saya menjelaskan bahwa dalam tradisi naskah Betawi itu pengaruh Sunda juga kuat. Nah, ini salah satunya. Masih di dalam silsilah yang akan kita bahas, Mandor Sapei itu sebelum nyampe ke silsilah ada teks yang disebut dengan syahadat salabar. Apa ya? Ini bahasa Sunda nih. Salabar itu kalau di Sunda kalau sabar, jadi kalau satu kata itu kalau ingin dari mufrad menjadi jamak, dari singular menjadi plural, kalau di Sunda itu tinggal tambah al saja. Sabar tambah al jadi salabar, gitu kan. Nah, apalagi al atau ar gitu, pusing parusing, sok naon deui. Rame rarame, itu gampang rumusnya kalau dalam bahasa Sunda mah itu. Sabar salabar. Nah, berarti ini mungkin syahadat salabar itu untuk supaya pada sabar gitu. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja saya baca punika, tapi depannya puniko juga bahasa Jawa juga ya. Syahadat salabar. Timana, kesini udah Sunda nih. Timana asal, ti kudrat Allah, timana datang, ti nur Allah, ti mana jalan, ti sirullah, di mana ngacik heuleut berang, heuleut peuting. Heuleut berang, heuleut peuting maksudnya selang siang, selang malam dan seterusnya ya. Tentu saya tidak membahas ini secara khusus, tapi saya kok tertarik juga untuk nanti mungkin melihat secara detail ya, sejauh mana sih pengaruh Sundanya dan apa gitu yang dibahas di situ secara detailnya. Nah, nyampelah pada di halaman berikutnya itu tentang silsilah dari Mandor Sapei. Diawali dari kitab ini turunane Jalan Syatari yang dekat kepada Rasulullah SAW. Terus sama seperti tadi ya. Sampai kepada Syekh Ahmad Al-Kusasi, kemudian terus sampai ke Pamijahan di sini. Nah, di sini di Pamijahan tepatnya dan. Nah, dannya di sini ada yang kelewat di sini dan disebutkan di bawah di halaman berikutnya di sini. Dan ia itu mengajar ia itu kepada anak apa nih? Mas bagus ya. Jadi maksudnya masih di Pamijahan ini ada tanda Sobat Ngariksa di sini. Kalau ada yang kelewat itu zaman dulu dikasih tanda kemudian dituliskan di bagian bawahnya.
dan yaitu mengajar kepada Bagus Nur Jadi, masih di Pamijahan. Kemudian sampai ke sini. Jadi ke sini nih. Ini kata kuncinya di sini. Maka ia itu datang ke negeri Batavia. Jadi dari atasnya itu kalau ini tidak melalui Banten dan juga tidak melalui Tegal. Nah, kalau kita baca di sini Ki Bagus Nur Kadim di dalam negeri Sukapuasa. Sukapuasa asalnya, mungkin Sukapura ya. Tapi wallahu alam. Tulisannya Sukapuasa. Mungkin saya salah juga bacanya. Asalnya itu dari Mandala dan tempatnya itu di Pamijahan. Di Pamijahan juga rupanya, Mandala di Pamijahan. Ya, ini yang dari Tasikmalaya, mangga ini Mandala Pamijahan paling mana. Maka ia itu datang ke negeri Batavia. Nah, kalau ini dari Pamijahan langsung. Mandor Sapeng ini di Pamijahan langsung, kemudian datang ke negeri Batavia, mengajar ia kepada Bapak Aliyah di tanahnya Mayor. Di tanahnya Mayor di Kebon Siri. Ini kebun siri. Mayor di Kebun Siri. Nah, di tanahnya Mayor, mungkin Mayor itu ya Mayor gitu ya. Mungkin punya Mayor. Yang jelas nama tempatnya di Kebon Siri. Bapak Aliyah di Kebon Siri adanya. Maka ia itu datang mengajar. Nah, Bapak Aliyah ini kemudian mengajar kepada anak Ibnu Mandur. Ini Mandur Sapi'i. Mandur Sapi'i yang ada tinggal di kampung Kemayoran adanya. Jadi kalau ini murid Betawi, gurunya masih Betawi juga. Jadi Mandor Sapi'i ini gurunya adalah Bapak Aliyah. Bapak Aliyah dapatnya itu dari Pamijahan. Ini kompleksitas macam-macam ini Sobat Ngariksa, silsilah ya. Jadi ya memang ini kan ya kita ngedongeng saja, ini bercerita saja tentang nama-nama yang ada di dalam manuskrip Betawi ya. Puzzle, jadi ini puzzle, potongan-potongan yang bisa kalau dirangkai itu menjadi sebuah cerita, sebuah sejarah tentu saja. Nah, teks itu diakhiri dengan kolofon seperti ini. Dan di bagian berikutnya masih ada rupa-rupa teks, teks Jawa, teks Sunda, dan seterusnya. Ini juga ini campuran Jawa Sunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula suci iman Islam, kaula suci titipan Gusti. Ini mah Sunda banget nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Abah kaula Sunda saya kira. Abah kaula hadiah sedekah kaula suci iman Islam, kaula suci titipan Gusti kagungan pangeran cur putih celak herang. Wah, ini nih, cur putih celak herang. Biasanya itu bukan cur putih, tapi celik putih kalau nggak salah ya. Ini ada peribahasa Sunda itu. Celik putih celak herang. Caang bulan 12. Caang bulan 12 ya. Maksudnya adalah hatinya bersih gitu. Ini celik putih celak herang. Tapi di sini bukan celik tapi cur. Cur putih celak herang. Dan seterusnya gitu. Tapi dari 1-2 kata itu yang saya tangkap adalah ini soal pengaruh Sundanya. Jadi Melayu, Jawa, Sunda, kemudian nama-namanya ada pengaruh Tionghoa, ya itu bercampur di Betawi di dalam manuskrip-manuskrip ini. Dan inilah akhir dari teks itu, ada ilustrasi yang tentu berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas, sehingga kalau kita rekonstruksi itu, ya ini Sobat Ngariksa lebih mudah melihatnya kalau seperti ini ya. Jadi ke atasnya itu Tarekat Satria itu sampai ke Syekh Ahmad Al-Kusasi, Syekh Abdul Rauf Singkel, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Kalau yang ke Sumatera kan Syekh Burhanuddin ya. Kemudian terus nama-nama ini sampai di sini itu ke sebelah kanan kan Kanjeng Ratu Kadipaten tuh yang istri dari Sultan Hamengkubuwono I ya, Pangeran Mangkubumi itu di sebelah kanan melalui Kiai Mufid Karang. Tetapi kalau yang sebelah kiri ini turunan dari Pamijahan itu ke Betawi. Ada yang lewat Tegal, ada yang ke Bagelen,
Yang Bagelen ini nanti turunnya ke Kanjeng Pangeran Pakuningrat, ke Hamengkubuwono II gitu ya. Kemudian kalau yang ini melalui Tuan Haji Nur Ahmad Tegal ke Khatib Said Encik Salihin. Kemudian yang Anak Tung dan Babajainan tadi melalui Kiai Santari Hurib Banten. Jadi Banten, Batavia, Tegal itu kalau di atasnya itu adalah Pamijahan, Tegal, Bagelen yang itu satu kesatuan. Jadi puzzle itu ketika dihimpun kelihatan menjadi sesuatu informasi yang amat berharga. Demikianlah Sobat Ngariksa obrolan kita tentang naskah Syatari Tionghoa Betawi. Tentu masih dengan pertanyaan Tionghoa Betawinya karena seperti yang saya sampaikan itu masih misteri. Sobat Ngariksa mungkin bisa melacaknya lebih lanjut. Kalau ada respon, nah ini apakah ada dengan akun Ngariksa ini yang baru, apakah Sobat Ngariksa tetap mengikuti? Silahkan. Bismillah. Siapa yang menyapa? Sudah ada? Mungkin boleh disebutkan? Ya. Cek. Oke. Iya, ini ada yang menyapa mungkin dari. Oh, ini baru ada pertanyaan. Ya, silakan. Oh iya. Pertanyaan dari Sondang Mauli Siregar. Oh iya, Bang Sondang. Mangga. Menarik murid Syatarian di Betawi sepertinya hidup setelah mursyid di Pamijahan 1716 sampai 1735. Ya. Berarti teks tersebut ditulis setelah tahun 1735. Iya, saya kira bahkan jauh setelah itu. Jadi kalau melihat generasinya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu kan abad ke-17 ya. Kalau ini murid berlapis-lapis. Jadi saya kira teks ini memang saya menduganya itu adalah pada abad ke-19. Dan itu diperkuat dengan cap kertas yang ada di dalam kertas yang digunakan ya. Jadi memang jauh. Terima kasih banyak Bang Sondang. Iya, itu kemudian baru masuk lagi. Panjang. Silakan. Oke, dari Humaydi. Pak Humaydi Syariati, silakan. Pengaruh Jawa dan Sunda di Betawi bisa juga karena pengaruh Cirebon. Mengingat banyak juga ulama Betawi keturunan Banten dan Cirebon. Kampung Tinggi Abah Ibrahim juga menarik ditelusuri. Apakah yang dimaksud tanah tinggi dekat Keramat Sentiong atau kawasan lain yang tinggi seperti Condet? Sebaran kawasan Syataria yang disebut di atas agaknya berada pada kisaran Kemayoran, Matraman dan hingga Keramat Jati. Ini analisa dan tambahan ya saya kira ya dari Pak Humaydi. Terima kasih banyak. Jadi menurut Pak Humaydi, Mas Humaydi, pengaruh Jawa dan Sunda di Betawi itu bisa jadi terbawa dari Cirebon. Sangat masuk akal karena kan Betawi, Batavia saat itu sentra kota ya, sentra pemerintahan juga kan, pemerintahan Belanda. Jadi segala sesuatu itu selalu masuk ke situ. Yang dari Jawa itu biasanya kalau mau ke Betawi transit di Cirebon dan seterusnya. Jadi saya kira lalu lintasnya memang seperti itu pengaruhnya ya. Nah ini menarik juga pengamatan dari Mas Humaydi bahwa sebaran kawasan Syatariah setidaknya berdasarkan manuskrip-manuskrip tadi itu tidak jauh dari daerah Matraman, kemudian Keramat Jati, Senen, Kemayoran, sekitar itu. Berarti di Jakarta Pusat dan Utara gitu ya. Tidak ke selatan, tidak ke barat, tidak ke timur. Nah, tetapi jangan lupa Tebet juga setidaknya pada masa belakangan begitu, terutama ketika kita melihatnya dari jaringan habaib begitu ya, itu juga satu wilayah yang penting. Nah, makanya kalau saya upaya penelusuran
terhadap nama-nama itu menjadi kunci saya kira ya untuk Sobat Ngariksa nanti, apakah nama-nama yang dibahas itu ada tercatat di dalam sumber-sumber yang lain barangkali. Nah itu juga penting untuk dilihat gitu ya. Karena kalau melihatnya tidak hanya dari tarekat Syatariah, itu akan lebih luas lagi. Misalnya dari aktivitas Majelis Taklim belakangan, atau para habib misalnya, atau di Kuitang itu kita tahu kan, di Wali Songo di Kuitang itu juga satu tempat pengajian yang sangat berpengaruh juga kan ya. Jadi saya kira ini menariklah untuk kita telusuri ya. Ya, terima kasih Mas Sumaidi. Ini tercatat informasinya nih di dalam komentar di akun Ngariksa. Terima kasih banyak. Ada lagi? Ada. Ya. Ada lagi. Dari Mawardiyah ya. Mas Mawardiyah ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam naskah tersebut dijelaskan jaringan Syatariah di Betawi. Tetapi di daerah saya, daerah Cakung, Jakarta Timur, itu sudah sulit dicari penganut Syatariah tersebut. Tetapi dari daerah Cakung, pada masa sekarang sebelum bulan Ramadan, tradisi masyarakat yang masih melekat yaitu tradisi ziarah ke Pamijahan. Mungkin ini tradisi Syatariah yang tersisa di daerah Cakung. Yang menjadi pertanyaan, apakah jaringan Syatariah di Jakarta Timur tidak segencar di daerah Jakarta Pusat? Repot di Cakung malah lebih banyak TQN ya, Tarikat Qadariyah Naqsabandiyah. Yang berasal dari Suryalaya. Ya. Apakah hanya TQN yang berhasil khususnya di Jakarta Timur? Nah, ini menarik. Jadi tarekat Syatariah itu tarekat paling awal di Nusantara, abad ke-17. Jadi harus dilihat konteksnya, konteks waktu. Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah itu belakangan. Ya, tarekat Naqsabandiyah sendiri menurut beberapa penelitian untuk Naqsabandiyahnya ya, tahun 1850-an. Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah tentu saja itu juga belakangan begitu ya. Nah, sehingga memang untuk tarekat Syatariah tidak hanya di Betawi, tetapi di wilayah-wilayah lain itu sentra-sentranya tidak sekuat dahulu juga, termasuk di Minangkabau. Walaupun kalau Minangkabau masih bertahan karena di surau-suraunya itu, surau-suraunya masih ada. Meskipun surau-suraunya tidak seperti pada masa lalu sebagai center of learning, tempat belajar betul gitu para murid itu ya, orang yang belajar Islam seperti pesantren pada masa lalu. Sekarang surau kan juga ya mungkin tempat sholat saja begitu ya, tidak seperti dulu gitu. Kalau dulu selain belajar kitab juga belajar silat, basile gitu di surau gitu ya. Memang ada penurunan. Saya kira di Jakarta juga sama seperti itu. Jadi fenomena TQN ya memang itu salah satu tarekat yang masih eksis dan bisa beradaptasi dengan zaman Suryalaya itu. Di sini di Serpong kan ada juga nih Abah Jagat ya, pesantren Jagat Ares kan. Ya, itu Abah Jagat itu bahkan beliau sendiri menulis disertasi yang menjelaskan bahwa mengapa TQN bisa eksis di masa modern itu karena melakukan reinterpretasi, penafsiran ulang apa yang dimaksud dengan khalwat misalnya. Khalwat itu kan menyepi. Dulu menyepi itu dalam tarekat itu ya sudah menyepi dari kehidupan. Tetapi kemudian ditafsirkan bahwa yang disebut dengan khalwat itu menyepi dalam keramaian. Bisa tidak dia tetap istiqomah di dalam keramaian? Artinya kalaupun penganut tarekat itu hidup di kota, tapi dia tidak tergoda, tidak berubah perilakunya dengan keramaian modernisme misalnya gitu ya. Nah itu mengapa kemudian bisa bertahan, jadi bisa beradaptasi. Nah saya kira ini satu fenomena yang menarik ya. Terima kasih dari Mas Mawardi tadi ya, Mas Mawardi Yahya yang menjelaskan tentang fenomena di Cakung. Terima kasih. Ada lagi? Ada ya? Di Twitter. Oh di Twitter, wah. Dari Niskala Wastu Kancana.
Daerah seperti Sungai Baru yang disebut dalam silsilah Babajainan ini mungkinkah sebuah tempat yang saat ini disebut Kali Baru yang berada di sekitaran Pasar Senen pun juga Kampung Tinggi merujuk ke Tanah Tinggi masih sekitaran Pasar Senen juga? Ada ya nama Kampung Tingginya. Ya saya kira itu satu kemungkinan besar. Ini kan abad 19. Tanah Tinggi, Kampung Tinggi, saya kira itu sangat mungkin sekali. Dan kalau melihat sebarannya seperti tadi disampaikan oleh siapa yang sebelumnya, Mas Sumaidi ya, bahwa memang kisarannya tidak jauh dari Kemayoran, Senen, Kebon Sirih, itu daerah-daerah itu yang sekarang itu disebut sebagai Jakarta Pusat, Jakarta Utara ya, basisnya itu di situ gitu. Nah jangan lupa Sobat Ngariksa, harus dipertimbangkan juga bahwa Pecenongan pada masa itu, pada abad ke-19, itu adalah satu sentra skriptorium manuskrip. Skriptorium itu artinya tempat penyalinan manuskrip. Jadi di Pecenongan itu, Pecenongan kan artinya di Jakarta Pusat ya, itu ada yang disebut dengan Algemene Secretariat, jadi sekretaris umum. Di situ manuskrip-manuskrip Betawi banyak disalin. Di situ orang-orang Betawi digaji. Cing Saadullah, misalnya saya masih ingat beberapa nama itu, ada Cing Saadullah, ada Haji Saidi begitu. Mereka digaji oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menyalin manuskrip. Bukan hanya teks keagamaan, tapi justru yang banyak disalin itu adalah hikayat-hikayat, cerita-cerita yang populer, yang jadi kayak penyewaan komik lah kalau zaman saya mah ya gitu. Nah, sekarang udah nggak ada ya penyewaan komik ya. Saya dulu kalau baca komik Gundala misalnya, terbenam dalam lumpur atau apa judulnya itu, yang Gundala itu saya nyewa berapa rupiah, ada tempat penyewaannya. Nah di dalam konteks manuskrip itu disewakan karena manuskrip tertentu itu banyak yang minat. Maka itu cepat sekali diminta oleh, kamu salin ini supaya yang minjemnya banyak begitu. Nah sehingga kadang-kadang salinannya itu karena dikejar waktu, gitu, kejar tayang, sehingga tidak rapi begitu. Itu fenomenanya menarik. Nah poin saya adalah daerah itu memang menjadi pusaran utama kegiatan pernaskahan, kegiatan sastra, kegiatan keagamaan, sehingga termasuk di dalamnya tarekat Satariyah, saya kira ya. Itu agak mudah dipahami ya, mengapa tidak ke Jakarta Barat barangkali atau ke selatan, apalagi ya agak beda tradisinya. Jakarta Selatan apalagi Ciputat dulu masih hutan belantara barangkali ya. Ciputat saat itu, jangankan saat itu, tahun 70-an aja katanya Ciputat masih menjadi tempat pembuangan jin katanya. Iya, baik. Ada lagi? Tadi di Twitter ya, terima kasih banyak. Saya nggak ingat itu, akunnya panjang sekali namanya. Ada lagi, silakan. Ada lagi, satu lagi di Facebook. Iya. Dari Mas Canteng Ceret ya. Canteng Ceret akunnya ya, wah, mangga. Akunnya. Ajaran Satariyah itu jelasnya seperti apa, Prof? Dan bagaimana? Apakah ada ciri khas masalah ajaran Satariyah itu? Ya, ajaran Satariyah itu jelasnya seperti apa? Memang mungkin bisa bisa menyimak tayangan Ngariksa yang khusus Tanbi Almasi, episode Tanbi Almasi, dan juga sebelumnya Ithaf Ad-Dakiyah. Tapi secara singkat barangkali bisa saya sampaikan bahwa ajaran tarekat Satariyah itu pertama menekankan keselarasan antara ajaran tasawuf dan syariat. Itu selalu dikedepankan. Ajaran Al-Quran, bahwa ajaran tarekat itu harus selalu, ajaran sufi itu harus selalu selaras dengan Al-Quran, dengan hadis ya. Kemudian di dalam tarekat Satariyah itu ada satu yang menonjol, ciri khasnya itu yaitu pemikiran tentang hubungan Tuhan dan alam, hubungan ontologis Tuhan dan alam. Relasi antara Tuhan dan manusia itu seperti apa. Itu mengapa kalau dalam tataran filosofisnya ada yang disebut sebagai wahdatul wujud ya. Jadi bahwa alam ini, semesta ini adalah pancaran dari Tuhan. Sehingga
mazahir, semua yang ada di semesta ini, itu kalau dilihatnya dari kacamata ketuhanan, maka hanya ada satu wujud itu, yaitu wujud Tuhan saja. Alam ini tidak ada wujudnya. Karena hakikatnya wujud itu adalah wujud Tuhan begitu. Kita adalah pancarannya. Itu salah satu yang khas di dalam tarekat Syatariah yang saya baca tentu saja gitu ya. Tentu saja Sobat Ngariksa banyak yang lebih paham juga, banyak yang tawadu. Ini saya menekat aja ini karena mohon izin kepada para mursyid, kepada para guru, saya membacakan manuskrip aja sebetulnya ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon izin, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Monggo, ada lagi? Iya, ada. Masih ada waktu lah, mangga ngobrol lah, ya silakan. Nah, ini mungkin tambahan lagi dari Ya. tadi Mas Humaydi. Kebetulan juga nasab saya pada generasi ke-7 berasal dari Kanoman Cirebon. Oh, subhanallah, ya. Namun karena jejaknya di bagian barat Betawi menyebar dari Pekojan ke Cengkareng, agaknya jejak tarekat yang terlihat adalah jejak tarekat Alawiyah lewat Ratibul Haddad serta tarekat Syarmaniyah. Kebetulan saya punya jiddah semasa hidupnya rutin mengadakan haul Syekh Saman bagian Tanah Abang ke barat. Sepertinya jejak tarekatnya mengarah kepada Alawiyah dan Samaniyah, dipengaruhi Syekh Abdurrahman Allah Misri Al-Betawi. Nah, ini menarik ini. Nama yang terakhir itu menarik itu. Syekh Abdurrahman Misri Al-Betawi itu juga salah satu nama yang cukup banyak disebut ya di dalam literatur, manuskripnya juga gitu. Terima kasih banyak Mas Humaydi. Ternyata Mas Humaydi ini generasi ke-7 dari Kanoman Cirebon ya. Wah, Kanoman banyak manuskripnya. Ayolah kita ngaji manuskrip ininya, Honocorokonya. Banyak juga itu Honocoroko tentang tarekatnya ya. Saya punya koleksi yang sudah didigitalkan terkait dengan Kanoman ini. Jadi Mas Humaydi menyebutkan beberapa pengaruh dari Samaniyah, Alawiyah begitu ya. Saya kira memang begini, sebetulnya tarekat itu tidak tunggal ya. Seseorang yang berafiliasi kepada tarekat itu tidak, misalnya ke Syatariah saja pada masanya, khususnya pada abad ke-17 dari awal, itu sangat lentur. Orang tuh bisa berafiliasi ke tarekat Syatariah, pada saat yang sama dia juga ke Samaniyah, Syekh Muhammad Saman. Walaupun belakangan abad 18-19 menjadi agak mengerucut, kalau sudah satu tarekat. Ya, misalnya kalau Samaniyah kan sering dinisbahkannya kepada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ya, karena beliau murid langsung dari Syekh Muhammad Saman. Kemudian tarekat Samaniyah juga terkenal di Aceh, mempengaruhi tarian Saman misalnya gitu. Katanya dipengaruhi oleh Samaniyah nilai-nilainya dan seterusnya begitu. Demikian juga Alawiyah ya, dari para sayyid, para habaib begitu. Nah, saya kira jadi berinteraksi sedemikian rupa sehingga seiring dengan perkembangan zaman ya, bisa jadi yang menonjol itu sebelumnya Syatariah, kemudian Alawiyah, kemudian Samaniyah. Nah, ini informasi dari Mas Humaydi cukup menarik. Yang tadi yang Tanah Abang ke barat ya, katanya bagian Tanah Abang ke barat tarekatnya lebih ke Alawiyah dan Samaniyah. Ini adalah fakta-fakta empirik yang perlu disusun. Informasi-informasi yang terpenggal-penggal ini disusun menjadi sebuah pengetahuan. Nah, Ngariksa ini kan memberikan stimulus saja. Ngariksa ini bukan sok tahu semuanya tahu, saya tidak. Sama sekali, pengetahuan saya juga sedikit sekali. Jadi saya senang sekali, terima kasih semua masukannya. Nanti kita rangkai bersama-sama deh. Ini sekarang harus ada bagian yang menuliskannya nanti. Ya, baik. Masih ada Sobat Ngariksa yang... Ada. Ya, sampai 9:30 ya Sobat Ngariksa. Ini Bismillah. Dari Didik Karyanto.
Mohon bertanya Prof. Tadi disampaikan bahwa Tarekat Syatariah itu organisasi atau lembaga. Apakah ada suatu logo, stempel atau identifikasi khas tentang lembaga tersebut? Jadi saya menyebut Tarekat Syatariah itu sebagai organisasi. Yang saya maksudkan adalah bahwa tarekat itu terorganisasi itu maksudnya ada nizomnya gitu. Jadi bukan dalam pengertian organisasi seperti partai atau seperti organisasi modern yang ada ADART-nya, ada logonya, meskipun itu juga benar. Nah, karena ada komunitasnya tersendiri ya. Komunitas Tarekat Syatariah tentu sebagian juga menyimak di sini. Tetapi yang saya maksud organisasi itu, menyebut organisasi adalah bertarekat itu seseorang berarti menjadi anggota ya. Jadi yang saya maksud organisasi itu ada aturannya. Nah, jadi tertib begitu, masuknya bagaimana, kemudian ketika masuk maka ada tata tertibnya. Ada untuk zikir, ada seorang mursyid mengajarkan ritual tertentu. Kalau di dalam Tarekat Syatariah itu ada zikir yang disebut sebagai zikir syatarinya, yang kalau di dalam Tanbih Al-Masih itu tidak dijelaskan secara detail. Untuk zikir ini, zikir istilah misalnya, itu harus langsung melalui guru misalnya gitu ya. Jadi harus masuk dulu gitu. Nah, jadi yang saya maksud organisasi itu demikian ya, bukan organisasi dalam pengertian modern. Nah, tetapi rapih lah begitu. Karena bertasawuf itu bisa berorganisasi, bisa tidak. Bertasawuf itu bisa juga ya dia pribadi saja, dia secara spiritual dia mengamalkan zikir-zikir tertentu, itu sah-sah saja juga gitu ya. Nah, tetapi ada yang kemudian masuk ke dalam organisasi tarekat gitu. Nah, biasanya kalau yang melalui tarekat itu lebih mudah untuk menggerakkan gitu ya. Bahkan di masa Orde Baru tarekat itu menjadi dimanfaatkan oleh Orde Baru itu untuk kampanye juga. Kalau ingin pemilunya menang, mursyid tarekat tertentu itu dipegang saja, itu anggotanya itu pasti ikut gitu, karena memang dia sistematis begitu. Saya kira begitu ya, Mas siapa tadi, Didik ya, Mas Didik Karyanto. Ya. Maksud Mas Didik dalam manuskrip ya? Maksudnya dalam manuskrip. Oh, dalam manuskrip. Waduh, ada tambahan. Maksudnya gimana? Tadi kan pertanyaannya, oh maksudnya apakah ada logonya di dalam manuskrip? Tidak ada. Kalau dalam manuskripnya itu tidak ada logonya. Yang ada itu adalah dairah zikir, dairah zikir itu ilustrasi zikirnya ada. Ilustrasi zikirnya ada di dalam manuskrip, tapi dia tidak ada logo. Syatariah itu ini logonya tidak ada kalau dalam manuskrip. Terima kasih klarifikasinya. Jadi kemana-mana saya jawabnya ya. Oke. Mungkin terakhir kali ya, ada satu Terakhir ada. Supriyansyah ya. Ya. Izin bertanya Prof, apa saja yang menjadikan tarekat institusi yang ketat? Kalau cair, apakah bisa disebut sebagai tarekat, Prof? Ya, jadi kalau bertasawuf itu melalui tarekat memang ya ketat dalam pengertian karena dia sebuah organisasi, maka ada aturan mainnya gitu ya. Nah, tetapi bertasawuf misalnya seperti di kota yang cair, itu ada orang yang sama-sama ingin melakukan tahdzibun nafs. Tahdzibun nafs itu menyucikan diri, ingin memanage kalbu, ini memanage hati, ingin menata hati. Kan tarekat itu sebetulnya menata hati kan, soal menata hati hubungan dengan Allah gitu. Ada orang yang ingin menata hati juga, mempertajam spiritualitas kehidupannya, tapi ingin tidak ketat, ingin tidak rigid, maka dia tidak masuk ke dalam tarekat, tetapi dia langsung mengamalkan amalia-amalia ya yang apa yang disebut sebagai urban sufism lah. Jadi fenomena sufi perkotaan itu pada tahun 90-an itu kalau Sobat Ngariksa ingat, itu ada di Paramadina itu kan pengajian tuh, ada di pengajian spiritual dengan Cak Nur, atau mungkin sebetulnya apa yang disampaikan oleh A.A. Gim misalnya.
dengan manajemen kalbunya, atau almarhum Ustaz Arifin Ilham misalnya dengan majelis zikirnya gitu ya. Itu sebetulnya adalah upaya mendekatkan diri dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah tadi itu. Hanya saja lebih cair. Jemaahnya Ustadz Arifin Ilhan almarhum atau jemaahnya Agim misalnya pada masanya itu ya tidak terikat dengan sebuah organisasi tarekat gitu ya. Dia tidak tasawuf tanpa tarekat. Kira-kira begitu bahasanya. Untuk yang perkotaan gitu. Tapi untuk apalagi sebelum abad ke-19, abad 19 ke belakang, umumnya itu memang tarekat. Tarekat sendiri muncul ya abad ke-12-an. Sebelum abad ke-12 belum ada juga tarekat. Jadi bertasawuf itu sudah lama ada. Seperti misalnya ya kalau yang sufi perempuan ya Rabi'ah Adawiyah gitu ya. Atau Zunnun Al-Misri misalnya. Itu mereka sudah bertasawuf. Tapi belum bertarekat. Belum diorganisasi. Ketika cara bertasawuf itu semakin menyebar. Guru-guru juga semakin banyak. Maka ada kebutuhan untuk murid itu, kayaknya saya ikut yang ini deh, guru ini formula zikirnya seperti ini, ke Syekh Muhammad Saman, maka jadilah Samaniyah. Kemudian ikut yang Syekh Abdullah Asy-Syattar, jadilah Syatariyah, dan seterusnya begitu. Jadi muncul banyak tarekat sesuai dengan mursyid yang pertama kali mengajarkannya gitu ya. Saya kira begitu soal cair dan tidak cair ini. Iya, sudah menit 28 ya. Sudah habis? Habis. Tidak ada lagi? Ada lagi. Katanya udah terakhir tadi. Baru masuk lagi. Oh, apa tuh? Ini benar-benar terakhir ya. Alhamdulillah, berarti banyak sobat ngariksa yang senang berbagi. Silakan terakhir, mangga lah. Iya, sama sih dari Canteng Ceret tadi. Tarekat Syatariyah muncul pertama kali di India pada abad ke-15 dan tokoh-tokohnya yang membawa ke Indonesia itu siapa? Maaf Prof lambat bertanya. Kita semua bisa juga sedikit demi sedikit mengetahui kisah tarekat Syatariyah. Iya, terima kasih banyak Mas. Ini nama akunnya Canteng Ceret, tapi saya nggak yakin itu nama aslinya ya. Iya, jadi pertanyaan simpel, siapa yang membawa tarekat Syatariyah pertama kali ke Nusantara? Berbagai bukti menunjukkan bahwa yang membawanya adalah Syekh Abdul Rauf Singkal dari Aceh, abad ke-17. Syekh Abdul Rauf Singkal ini belajar 19 tahun di Haramain, di Mekah, Madinah, dengan Syekh Ahmad Al-Qusasi, Syekh Ibrahim Al-Qurani. Ia kembali ke Aceh tahun 1661, kemudian ia yang menyebarkannya ke Sumatera melalui muridnya Syekh Burhanuddin Ulakan dan Syekh Al-Bawani. Kemudian ke Jawa melalui Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ini yang menyebarkannya ke wilayah di Jawa, Betawi, Sunda, dan sentranya itu di situ. Nah, saya sampai saat ini belum menemukan sumber lain, meskipun saya yakin ada yang langsung, misalnya di Buntet misalnya. Buntet itu silsilahnya langsung ke Mekah misalnya, ada juga. Tidak melalui Syekh Abdul Rauf Singkal gitu ya. Nah, tetapi mainstreamnya utamanya melalui Syekh Abdul Rauf Singkal. Saya kira begitu. Ya. Iya, ada ini, ada lagi? Ada, kok nanya lagi? Udah terakhir ya? Oh iya, saya juga baca nih baru sekilas masuk ya dari Bang Syahrir ya. Kebaca ini kebetulan pas mau nutup. Bukankah simbol ikan di naskah untuk tarekat Syatariyah? Iya. Jadi ingat, ini di Cirebon khususnya, itu disertasinya Kang Mahrus ya. Itu membahas tentang tarekat Syatariyah wa Muhammadiyah di Cirebon. Itu ada simbol ikan. Nah, sobat ngariksa. Tapi ini bukan simbol organisasi saya kira. Ini adalah simbol filosofi dari ajaran Wahdatul Wujud. Jadi 3 ikan 1 kepala. Itu simbolnya. 3 ikan 1 kepala itu ada 3 ekor ikan gitu ya, menyatu. Nah, tapi kepalanya 1. Nah, itu simbol dari wujudul kasrah fil wahdah, wujudul wahdah fil kasrah. 1 tapi 3, 3 tapi 1.
Ya, banyak tapi satu, satu tapi banyak. Maksudnya adalah, yaitu tadi ciri khas dari ajaran Syatari itu, alam semesta ini memang beragam, tapi intinya adalah wujud Tuhan saja. Nah, kalau dilacak sebetulnya wujud simbol ikan itu, apa istilah Jawanya tuh? Aduh, ini karena berpikir cepat saya jadi lupa nih. Nanti ada yang menuliskan pasti di ini simbol ikan itu namanya apa begitu. Tolong dibantu. Itu sebetulnya tidak khas di Nusantara. Iwak telu sirah sinunggal ya kalau tidak salah. Iwak telu sirah sinunggal. Nah, itu di Indianya ada juga. Nah, saya pernah berkunjung ke pesantren Jagat Arasnya Abah Jagat. Ternyata di temboknya menggunakan simbol itu juga. Artinya kalau begitu dipakai juga ya, tidak hanya di Syatariah gitu. Tidak semua orang paham maknanya, tapi sesungguhnya itu adalah iwak telus sirah sinunggal itu simbol wujudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah, kasrah fil wahdah. Saya kira begitu. Baik, terima kasih banyak Sobat Ngariksa. Wah ini rekor nih baru kali ini. Ngariksanya saya pikir tadi malah hanya akan sampai jam 9, ini malah lewat karena banyak sekali. Terima kasih banyak interaksinya Sobat Ngariksa. Ini satu apresiasi bagi kami, bagi saya khususnya, dan ini bagi tim Ngariksa yang menyiapkan juga apa yang kami sampaikan ini berarti ya ada manfaatnya lah ya. Walaupun nggak banyak, tetapi selalu ada yang mendapatkan manfaat. Sobat Ngariksa, dalam jagat manuskrip Nusantara, Betawi memiliki ciri. Ia tidak beraksara sendiri. Melayu, Jawa, dan Sunda menyatu menjadi sebuah diri. Naskah Syatari menjadi saksi. Betawi sedari dulu menjadi rumah yang ramah bagi murid berbagai wilayah. Ada Arab, Tionghoa, selain anak Mataraman, Senen, dan Kebon Sirih sendiri. Khasanah Betawi tempo dulu masih menyimpan misteri. Bukan hanya Said Usman dan Habaib Arab yang berperan. Ada juga Kiai Ahmad Sanusi dari tanah Pasundan. Dan kini murid Syatari mulai kelihatan. Ngariksa menyingkapnya secara perlahan. Sobat Ngariksa, inilah refleksi. Saya menyebut salah satu nama yang ini adalah semacam trailer untuk yang berikutnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ia amat terkait dengan Syekh Said Usman di Betawi. Karyanya banyak. Di koleksi saya sendiri ada sekitar 60-an. Karangan dari Kiai Ahmad Sanusi yang berasal dari Sukabumi ini. Karya-karyanya banyak dicetak juga di Betawi, di Tanah Abang. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di channel Ngariksa. Terakhir tadi maghrib sudah bertambah menjadi 3.650 subscribers. Terima kasih banyak, sudah bertambah sekian ratus lagi dibandingkan 2 Jumat yang lalu. Kita membincang manuskrip-manuskrip yang lama tetapi tetap asik. Sudah episode yang ke-57 sekarang. Klasik, asik, kita menatap masa depan, merawat masa silam. Sobat Ngariksa, sampai jumpa lagi di dalam edisi yang berikutnya, yang ke-58. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat semua kita ya. Sobat Ngariksa, tetap memberikan manfaat. Dan jangan lupa untuk yang berikutnya, Sobat Ngariksa, kita akan tayang live-nya di akun page Ngariksa. Tidak lagi di akun pribadi, karena banyak yang minta pertemanan, tetapi batasnya hanya 5.000 kalau pertemanan di akun pribadi. Kalau di page Ngariksa, silahkan sebanyak-banyaknya bisa menjadi fan dari page ini. Mungkin unlimited ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.